Komisi Pemberantasan Korupsi dan kabarnya, dua tenda ini berdiri sejak tadi malam dan berasal dari masyarakat sipil anti korupsi. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi apa motif dari pendirian tenda ini, sekarang sudah ada di samping saya, yaitu koordinator aksi, Febrian, selaku koordinator aksi yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Kakak, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Febrian. Ya, Bang Febrian, mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa motif pendirian tenda ini? Pertama, ini sebagai bentuk protes kita terhadap Presiden Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan gitu, karena statusnya sebagai tersangka dan dia diduga kuat itu mempunyai dalam kasus rekening gendut ya. Kita memastikan itu, ini bentuk perlawanan supaya Jokowi itu tidak melantik Budi Gunawan. Pertama, yang kedua, ini bentuk solidaritas kita gitu terhadap adanya pelemahan secara sistematis yang dilakukan terhadap KPK gitu, dengan mengkriminalisasikan komisionernya satu persatu gitu, yang diawali dengan dari BW gitu sampai sekarang ada lagi gitu. Nah, ini sebagai tuntutan juga agar ini Jokowi menstop gitu kriminalisasi terhadap komisioner KPK, sehingga KPK dapat melaksanakan tugasnya kembali seperti sedia kala untuk memberantas korupsi di Indonesia gitu. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan, Bang, asal dari ormas atau orang-orang yang mendirikan ini dari beberapa orang atau dari beberapa LSM yang pada saat ini. Nah, kebetulan ini inisiatif dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta gitu, sebagai bentuk protes dan sebagai bentuk sikap perlawanan kita gitu. Dan LBH Jakarta juga masuk dalam koalisi masyarakat sipil Save KPK gitu, untuk penyelamatan KPK. Sehingga itu tergabung dari berbagai macam LSM, gerakan mahasiswa, gerakan rakyat yang lain seperti petani, buruh, dan sebagainya. Bang, mungkin sampai kapan aksi ini akan diselenggarakan oleh dari LBH ini? Aksi ini, kalau pun Budi Gunawan tetap dilantik, ini aksi ini akan terus-menerus kita lakukan gitu ya, sampai ada kepastian bahwa pemilihan Kapolri itu dilakukan dan pemilihannya Kapolri secara bersih gitu, bukan Kapolri yang tersangkut kasus atau menjadi tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak ada lagi upaya pelemahan sistematis terhadap KPK gitu. Nah, dari hal-hal tersebut, aksi itu akan tetap berlangsung sampai tujuannya tercapai gitu.